warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video kami. Selamat Di pagi hari di sebuah desa yang tenang, tinggal seorang pemuda bernama Ser. Ia hidup sederhana bersama ibunya, namun suatu malam terjadi pertengkaran dengan tetangganya karena hal sepele. Sejak saat itu, hidup Mintos berubah, bukan karena roh jahat seperti yang ia duga, tapi karena sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Di pagi hari, Sarah masih tidur, langsung bangun dan marah-marah karena mendengar musik yang keras dan langsung mendatangi rumah tetangganya Reva dan Bel. Siapa sih yang putar musik besar banget? Hei, bisa dikecilin sedikit nggak musiknya? Ini udah jam 10 malam, orang mau istirahat, jangan ganggu orang lain. Loh, kenapa? Kan musik-musik saya, ini juga rumah saya, kamu kenapa? Lah, bilang aja kamu iri, gak bisa beli laptop yang bagus kayak kita. Gak mampu beli laptop kayak gitu, mahal emang. Enaknya ya, kalau nggak mau punya masalah besar, tunggu balasanku. Masalah besar? Kita lihat aja nanti. Pada pagi hari, saat tidur, Mintos masuk ke rumah sambil menggerutu. Aduh, sakit banget perut aku. Ibu, tolong aku. Kamu kenapa, Nak? Sakit banget ya, Bu. Kayak ada yang nusuk-nusuk. Kamu kenapa, Nak? Makan dulu di sana. Nanti kamu beneran sakit. Tadi udah makan. Kamu makan apa? Cuma makan nasi biasa. Mungkin kamu masuk angin, Nak. Nanti Ibu bikinin wedang jahe ya. Tadi udah coba, tapi nggak ada perubahan. Hari demi hari, nafsu makan Mintos semakin hilang. Badannya makin lemah, tapi ia belum juga mencari pertolongan medis. Dan dalam pikirannya, terlintas hal-hal mistis. Sejak aku ribut sama tetangga itu, akhir-akhir ini kok perutku sakit terus ya? Apa jangan-jangan aku dikirimin roh jahat? Kamu kenapa ngomong sendiri, Nak? Kayaknya aku curiga ini bukan sakit biasa. Ini kayaknya kiriman deh dari roh jahat gara-gara ribut sama tetangga kemarin. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa mikirin gitu, Nak? Iya, Bu, sakitnya suka muncul tiba-tiba terus-menerus, gak sembuh-sembuh lagi. Kata tetangga di sini, kalau habis pertengkaran gitu bisa dikirimin. Iya sih, Nak, kadang-kadang orang-orang sekitar ini bilangnya begitu. Tapi kamu yakin, Nak? Aku nggak punya penjelasan lain, tapi obat baru nggak ada yang mempan. Terus juga sakitnya makin parah. Sebenarnya aku harus ke orang pintar, karena aku yakin kalau ini diguna-guna. Ya Allah, Nak, nggak boleh, itu musrik, Nak. Apa aku nekat aja ya ke dukunnya? Lagi pula dukun dekat sini kan ada. Ya udah deh, besok aku berangkat. Pagi hari, Mintos mencari alamat dukun terdekat dan rumah dukun penuh bau kemenyan. Dukun duduk bersila. Mintos dan ibu duduk di depannya. Permisi, Mbah. Ya, sepertinya saya mencium bau-bau asing badanmu. Kamu mendapatkan kiriman dari orang yang tidak suka padamu. Hah? Jadi benar, saya dapat kiriman. Ah, benar, tapi saya tidak akan menyebutkan siapa dia. Mungkin ini ada dendam dari perselisihan kamu kemarin. Tetangga itu. Ini saya buatkan ramuan. Silakan kamu minum selama berturut-turut 3 hari. Setiap malam Jumat, tepatnya di pukul jam 3 pagi. Saya juga sudah membuat ramuan beberapa untuk mengusir roh jahat di badan kamu. Kamu juga harus hindari makan makanan asin, pedas, dan juga manis. Gimana? Baik, saya akan menuruti saranmu, Mbak. 3 malam berlalu ritual dilakukan. Namun, kondisi Mintos bukannya membaik, justru semakin memburuk. Ia semakin lemah, nyeri perut semakin hebat.
Akhirnya keluarganya memutuskan membawa Mintos ke rumah sakit. Selamat siang Ibu, Selamat siang dok. apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, karena saya itu udah 2 minggu katanya itu berdiri mual-mual terus ada di rumah sakit. Kami sudah mencoba untuk obat warung tapi nggak mempan dok. Kalau kan sampai ke dokter gimana dok? Kalau boleh tahu, ini anak Ibu nih apakah sering telat makan atau stres di akhir-akhir ini? Iya dok, sejak ribut sama tetangga, saya jadi mudah kepikiran, makan juga nggak teratur. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan anak Ibu dulu terlebih dahulu ya Ibu ya. Mari kita ke ruangan dulu Ibu ya. Permisi Bu. Iya dok. Baik, hasil tensinya 103/73 ya. Permisi ya. Jadi begini, hasil pemeriksaan anak Ibu tadi mengalami gastritis atau MA. Nah, bukan roh jahat. Ini disebabkan peningkatan asam lambung atau stres dan pola makannya tidak teratur, Ibu. Jadi bukan karena kiriman ya dok? Bukan, bisa jadi MA yang sangat menyakitkan kalau dibiarkan. Nah, kamu perlu makan teratur, hindari stres, dan minum obat Panentra. Asam ini sesuai anjuran dari dokter. Jangan langsung menyimpulkan hal mistis sebelum periksa ke tenaga medis ya. Alhamdulillah, akhirnya ketahuan penyebabnya. Terima kasih banyak ya dok. Mintos akhirnya sembuh setelah rutin minum obat dan menjaga pola hidup sehat. Dari pengalaman ini, ia belajar tidak semua penyakit harus dikaitkan dengan hal mistis. Pemeriksaan medis adalah langkah pertama yang bijak. Baiklah, apabila menemukan tanda-tanda dan ciri-ciri seperti Manipulasi, pusing, mual, keringet dingin, suhu tinggi, yaitu itulah penderita gastritis. Maka segera bawa ke rumah sakit. Jika telah dibawa ke rumah sakit, bisa mengakibatkan seperti infeksi lambung kronis, mudah darah, bahkan komplikasi serius seperti pendarahan, anemia, dan Terima kasih.